Salam kasih untuk kita sekalian, selamat pagi, shalom. Kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi dalam doa dan renungan pagi, edisi Minggu 31 Januari 2021. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 8 ayat 28 sampai 34, dan tema kita, Allah memperdulikan jiwa manusia. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman, kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk hari ini Engkau mengaruniakan bagi kami. Kami menyambut dengan gembira dan sukacita, terlebih kami memuliakan Allah. Dan untuk melandasi seluruh perjalanan hidup kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami dengan baik, sehingga kami memahami kebenaran Tuhan dan dimampukan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar, dan ampuni dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Matius 8 ayat 28 sampai 34. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktu?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Amin. Allah memperdulikan jiwa manusia. Uang kananai sungana torotolimo. Saudara yang terkasih, kita sering menjumpai situasi pelik dalam hidup kita yang disebabkan oleh kuasa jahat. Situasi tersebut membuat jiwa kita tertekan. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan, dan pada kuasa siapakah kita akan berserah? Dalam pembacaan kita saat ini, Yesus pergi ke daerah Gadara, daerah non-Yahudi. Dan di sana Yesus bertemu dengan dua orang yang sedang kerasukan roh jahat. Jiwa mereka dibelenggu oleh kuasa iblis. Roh jahat itu mengenal kuasa Allah di dalam diri Yesus Kristus. Sebab itu mereka ketakutan dan merasa akan kalah ketika berhadapan dengan Yesus yang lebih berkuasa atas mereka. Itulah sebabnya mereka mempertanyakan kehadiran Yesus. "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Karena merasa akan kalah, maka mereka minta Yesus untuk memasukkan mereka ke dalam babi-babi. Dan dalam waktu singkat babi-babi itu terjun ke dalam danau dan mati. Yesus seolah tak mempedulikan kerugian pemilik ternak babi itu demi keselamatan jiwa manusia. Sebab bagi Yesus, jiwa manusia lebih berharga dari apapun juga. Saudara yang terkasih, iblis berusaha merebut jiwa manusia untuk membinasakannya. Manusia tidak berdaya untuk melawan kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Namun Allah tidak tinggal diam. Allah mengutus Yesus datang untuk membebaskan manusia dari iblis, dosa, dan maut melalui jalan salib. Semua itu Allah lakukan sebab Allah begitu memperdulikan setiap jiwa manusia. Allah tidak ingin manusia binasa. Kuasa Allah lebih besar dari kuasa iblis.
Hal ini menjadi pegangan kita sebagai pengikut Yesus. Karena itu percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepada kuasa Yesus dan jangan mau dikalahkan oleh kuasa iblis. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Allah ya Tuhan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan menyapa kami saat ini. Sungguh memberikan pengajaran dan penguatan bagi kami, dan kami terus diyakinkan Allah peduli dengan hidup kami. Allah peduli dengan kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan terus menjaga dan melindungi kami dan menjauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan. Pada minggu raya ini ya Tuhan, kami datang bersyukur atas hari karunia Tuhan. Dan kami mempersiapkan diri kami bersama dengan keluarga kami dalam beribadah memuliakan Tuhan. Ibadah masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Rumah adalah mezbah untuk Tuhan. Peliharakan kami semua dan persiapkan kami sehingga kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan bersama. Ibadah bersama secara live streaming virtual. Dan kami memuliakan Allah. Berkati pelayanan yang dilakukan dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang hari ini. Berkati seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada. Dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka. Orang-orang tua kami dalam masa tua menikmati masa pensiun. Tuhan berkati. Yang dalam kondisi sakit, dirawat di rumah sakit, di rumah, karantina, isolasi mandiri, Tuhan jaga dan pulihkan mereka. Yang bergumul Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Yang menikmati sukacita karena pertambahan usia, bersukacita karena menikmati berkat-berkat Allah, Tuhan sempurnakan hidup mereka. Berkati pemerintah kami, terus berkarya menjalankan pemerintahan dengan baik, kami diayomi dan dilindungi dengan baik. Berkati aparat pemerintah kami, aparat-aparat di negara ini, sehingga terus berkarya dan melindungi kami semua. Berkati pejuang garda terdepan hari ini, mereka terus berkarya dan melayani dengan baik. Mereka pun tetap dalam kondisi sehat. Peliharakanlah kami hari ini Tuhan, dan inilah hidup kami yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua dan selamat hari Minggu.